Setelah mitra dapur makanan bergizi gratis heboh karena belum dibayar, kini media sosial dihebohkan temuan ulat pada paket makan bergizi gratis di SMP Negeri 1 Barangka, Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara. Siswa SMP Negeri 1 Barangka di Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara mendadak heboh. Seekor ulat ditemukan dalam paket makanan bergizi gratis yang diterima di sekolah. Ulat ada di menu sayuran, direkam kamera ponsel sebagai barang bukti. Kejadian ini telah melaporkan pihak sekolah ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Penyedia MBG. Harapan saya barangkali hanya kepada pihak penyedia. Dan itu barangkali ada pihak-pihak yang berkompeten tentang hal itu agar ke depan tidak terjadi lagi. Kan kemarin pun hanya satu porsi saja juga yang ditemukan itu, sehingga kemudian tidak layak pemberitaan kalau misalnya bahwa makanan yang kita sajikan itu adalah makanan yang tidak layak. Program MBG di SMP Negeri 1 Barangka baru berjalan 2 pekan. Temuan ulat daun pada menu sayur diharapkan menjadi kasus pertama dan terakhir, mengingat pentingnya menjaga kualitas paket MBG diberikan untuk pemenuhan gizi siswa. Dari Muna Barat, Sulawesi Tenggara, Andi Eba melaporkan. Pemirsa, lagi-lagi fakta memprihatinkan dari dunia pendidikan. Seorang kepala sekolah swasta di Sukoharjo, Jawa Tengah melakukan pelecehan seksual terhadap 20 siswa laki-laki. Pelecehan seksual bahkan sudah terjadi 3 tahun. Siapa sangka sekolah tempat menimba ilmu ternyata menjadi sarang predator seksual. Kepala sekolah DI berusia 37 tahun ditangkap polisi karena melakukan pelecehan seksual 20 siswa laki-laki. Pelecehan seksual berlangsung selama 3 tahun di lingkup sekolah, termasuk di toilet. Namun kasus ini baru terbongkar ketika salah satu korban melapor ke orang tuanya Februari 2025 lalu. Ini jadi awalnya itu si pelaku atau tersangka ini menyuruh korban untuk buang air kecil di kamar mandi. Setelah masuk kamar mandi, pelaku ke kamar mandi dan menghadang di depan pintu, kemudian masuk. Seluruh siswa korban kini dalam pendampingan, sementara pelaku diancam pidana 15 tahun penjara. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Yanuar Setiaji, iNews, melaporkan. Gara-gara meja dan kursi kelas rusak, seorang ibu orang tua siswa diminta kepala sekolah membelikan meja baru seharga Rp400.000. Sang ibu bahkan membawa meja dan kursi berjalan kaki 200 meter ke sekolah. Dengan susah payah, Arta Monika, orang tua siswa kelas 4 SD Negeri 2 Pasir Tangkil, Lebak, Banten, rela berjalan kaki sejauh 200 meter sambil membawa meja dan kursi. Sang ibu terpaksa mengeluarkan uang Rp400.000 untuk mengganti meja kursi yang disebut telah dirusak oleh anaknya. Permintaan penggantian meja disampaikan kepala sekolah di grup WhatsApp orang tua siswa. Saya sedihnya kenapa baru kali ini fasilitas sekolah disuruh mengganti sama orang tua. Namanya anak-anak ya, anak-anak kan pastinya aktif kesana kemari gitu kan. Cuman anak sekolah. Pemirsa, peduli dengan kesehatan, Miss Indonesia 2024 Monika Sembiring bersama dengan relawan kesehatan menggelar cek kesehatan. Selain itu, warga juga mendapatkan penyuluhan kesehatan dan edukasi pola hidup bersih. Berikut Diary Miss Indonesia. Berkutat dengan air sungai yang keruh tentu berdampak pada kesehatan warga. Miss Indonesia Monika Kezia Sembiring bekerja sama dengan Puskesmas pada Rincang, Kabupaten Serang, Banten mengadakan cek kesehatan gratis. Selain pemeriksaan kesehatan, warga juga mendapat penyuluhan kesehatan dan edukasi pola hidup bersih. Diare ya, sama penyakit kulit biasanya seperti itu, karena penggunaan air di sini kurang baik juga. Dari ciri airnya tidak sesuai dengan yang ada di kesehatan. Warga Ciseke menggunakan air sungai yang keruh untuk mandi, cuci, dan buang air. Sebagian warga mengeluh gatal, diare, terutama anak-anak.
Keluhan ini sejalan dengan hasil uji laboratorium yang menunjukkan air sungai tidak layak untuk dikonsumsi. Vokal coliform atau kandungan bakteri yang berasal dari feses 5 kali lipat dari ambang batas. Airnya kotor mau gimana lagi? Kita ikhlas aja gitu. Untuk itu proyek penyaluran air bersih oleh Miss Indonesia 2024 menjadi penting bagi ratusan warga Ciseke. Dari Bogor, Jawa Barat, Melati Dia, Jemi Yasin, Rama Romadoni melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Hanya dalam waktu 30 menit, komplotan pelaku curanmor menggasak 4 sepeda motor di rumah kontrakan di Ciracas, Jakarta Timur. Sementara bajing loncat nekat beraksi siang hari saat ramai pengendara. Usai merusak gembok, komplotan pencuri ini menyasar rumah kontrakan di Gang Puskesmas Sentek, Ciracas, Jakarta Timur. Tak tanggung-tanggung dalam waktu singkat pelaku menggasak 4 motor sekaligus. Diduga komplotan pelaku ini telah mengincar lokasi. Aksi bajing loncat yang terekam video amatir ini terjadi di Jalan Komodor Laut Yosudarso, Tanjung Mulia, Kota Medan. Dua pelaku beraksi menggunakan motor menggasak ban mobil dari atas mobil pickup. Aksi ini meresahkan warga karena terjadi di siang hari saat lokasi ramai pengendara. Sementara di Kabupaten Bandung, mantan supir nekat menyatroni rumah mantan majikan mencuri sejumlah barang berharga. Pelaku beraksi saat korban pergi berdalih mencuri karena terlilit hutang. Akibatnya korban mengalami kerugian hingga 200 juta rupiah. Tim kontributor melaporkan. Puluhan kilogram emas batangan dan uang 920 miliar rupiah ditemukan saat menggeledah rumah mewah milik mantan pejabat Mahkamah Agung, Zarof Richard, di Senopati, Jakarta Selatan. Maklar kasus ini ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung untuk tindak pencucian uang. Tumpukan uang berbagai pecahan mata uang asing tersimpan di sejumlah box besar ditemukan penyidik Kejaksaan Agung saat menggeledah rumah mewah Zarof Richard di kawasan elit Senopati, Jakarta Selatan, Oktober 2024. Setelah dihitung total uang senilai 920 miliar rupiah, dalam box juga ditemukan 51 kg emas batangan. Sebagai maklar kasus, mantan pejabat Mahkamah Agung ini ditetapkan tersangka tindak pidana pencucian uang. Namun Zarof Richard bungkam saat dimintai konfirmasi terkait penetapan tersangka pencucian uang usai sidang kasus korupsi dan suap. Zarof didakwa atas kasus pemufakatan jahat dalam kasus suap vonis bebas Ronald Tanur. Penyidik telah memblokir seluruh aset Zarof Richard di berbagai wilayah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.